tertampung di dalam wadah mengalami tumpahan, kebocoran, maupun kegagalan lainnya. Ini dapat disebabkan oleh kesalahan manusia maupun kegagalan wadah dan hal yang tidak terduga lainnya. Tujuan utama pertolongan pertama pada kasus tumpahnya bahan kimia di laboratorium adalah guna memberikan respon yang cepat dan tepat terhadap korban yang terlibat dalam tertumpahnya bahan kimia. Selain itu juga bertujuan untuk mengurangi cedera, menghentikan paparan bahan kimia, dan membersihkan serta menghilangkan bahan kimia yang terdapat pada tumpahan tersebut. Kami dari kelompok 6 akan menampilkan SOP mengenai tertumpahnya bahan kimia di laboratorium. Selamat menyaksikan. Tolong hantar tolong aku. Kenapa tidak? Ketambahan asam. Jadi, jika kita berada di suatu laboratorium dan terkena bahan kimia, langkah pertama yang kita harus lakukan adalah pertama, kita lakukan dengan membilas menggunakan air mengalir. Usahakan agar tidak menggaruk, agar tidak menyebar area yang terkena bahan kimia tersebut. Setelah dibilas menggunakan air mengalir, karena Dinda tadi terkena tumpahan bahan kimia yang bersifat asam, maka kita membilasnya menggunakan larutan yang bersifat basah. Kita bilas menggunakan larutan natrium karbonat. Setelah itu, kita bilas kembali menggunakan air mengalir. Selanjutnya, hubungi petugas medis atau rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan yang lebih lanjut. Tolong hantar tolong aku. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membilas area yang terkena bahan kimia menggunakan air mengalir. Jika kita terkena tumpahan bahan kimia yang bersifat basah, maka kita dapat menetralkannya menggunakan asam asetat. Kemudian kita lakukan bilasan kembali menggunakan air mengalir. Selanjutnya, kita dapat menghubungi petugas medis atau rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan yang lebih lanjut. Kenapa Dinda? Kena mata ya? Iya, kenapa? Mana sih ya? Tolong. Posisikan pasien di tempat duduk yang nyaman. Langkah selanjutnya adalah berikan handuk pada pundak untuk mencegah terjadinya tetesan pada mata tersebut menyebar ke area pundak dan dada. Langkah selanjutnya adalah membilas mata yang terkena bahan kimia tadi menggunakan NaCl steril. Kita siapkan NaCl steril dan sebelum itu kita siapkan bengkok untuk menjadi wadah dari tetesan NaCl. Minta bantuan rekan Anda untuk memegangi bengkok tersebut. Langkah selanjutnya adalah minta korban untuk memiringkan sedikit kepalanya. Selanjutnya adalah meneteskan NaCl steril dari arah mata dalam sampai keluar. Minta pasien untuk tetap memiringkan kepalanya. Tanyakan kepada pasien apakah matanya masih terasa panas atau perih. Apakah masih terasa panas? Sudah. Jika sudah, stopkan memberikan NaCl steril dan jika tetap terjadi iritasi pada mata, silakan periksakan selanjutnya kepada dokter. Jika terdapat tumpahan bahan kimia, hal pertama yang dilakukan yaitu jangan panik. Lalu yang kedua,
Segera ambil warning sign atau tanda peringatan. Warning sign untuk tumpahan bahan kimia lalu diletakkan di sekitar lokasi yang terkena tumpahan bahan kimia. Segera batasi area tumpahan bahan kimia menggunakan kain pembatas agar tidak kemana-mana. Berikutnya, netralkan dengan air bersih untuk melarutkan bahan kimia. Setelah bahan kimia larut, lalu diserap dengan kain perca dan dibantu dengan penjepit agar tidak terkena tangan. Siapkan tempat limbah infeksius untuk membuang kain perca bekas serapan air bahan kimia tadi. Lalu selanjutnya, kantong limbah infeksius dibuang pada pembuangan akhir limbah infeksius. Pastikan tumpahan bahan kimia benar-benar bersih, lalu dilakukan pel dengan disinfektan. Tuangkan disinfektan secukupnya. Lanjutkan dengan pel. Dan pastikan tempat bersih kembali. Nah, itulah teman-teman beberapa cara pertolongan pertama pada tumpahan bahan kimia di laboratorium. Sebaiknya bergejala dengan hati-hati, jangan sampai membahayakan diri kita sendiri maupun orang lain.